Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bu Cantika. Saya Adli dari Sistem Teknologi Informasi ingin mempresentasikan hasil sistem yang telah saya buat, yaitu sistem kursus atau les. Nextnya, di sini ada IRD yang sebelum normalisasi. Terlihat di sini ada beberapa tabel yang berisikan beberapa banyak tabel di sini. Di sini terlihat banyak redundansi di tabel absensi, TRD dan TRH. Nah, nextnya proses normalisasi yang saya buat, normalisasi 1NF, sebagian besar tabel sudah dalam 1NF. Nah, masalah utamanya itu ada di tabel absensi, yaitu TRH dan TRD. Kemudian di sini ada perbaikan untuk 1NF dan 2NF sekaligus, yaitu membuat tabel baru, yaitu tabel pertemuan yang berisikan pertemuan ID, absensi ID, tanggal pertemuan, nomor pertemuan. Kemudian di tabel TRH absen tadi dipecah menjadi absensi dan jadwal. Kemudian di tabel TRD absensi diubah lagi menjadi absensi, terus ada siswa ID, kemudian ada pertemuan ID, dan juga status kehadiran. Di sini ada beberapa primary key, karena di sini adalah composite primary key atau key gabungan. Secara unik mengidentifikasikan status kehadiran secara spesifik dari satu siswa pada satu pertemuan tertentu. Oke, nextnya ada normalisasi 3NF. Nah, pada sebagian besar tabel sudah dalam 3NF karena tidak ada dependensi atau redundansi secara jelas gitu. Kemudian setelah perbaikan untuk 1NF dan 2NF pada tabel absensi tadi juga akan memenuhi 3NF. Nah, di sini adalah sesudah normalisasi, IRD sesudah normalisasi. Di sini terlihat TRH absensi dan TRD absensi telah dipecah menjadi TR pertemuan di sini. Kemudian langsung kita implementasi di MySQL langsung. Di sini saya udah login ke MySQL. Langsung ada show database. Kemudian sebelumnya saya udah create database, jadi udah langsung ada di sini. Kemudian saya langsung menggunakan database, yaitu kursus_database ini. Use kursus_db. Nextnya saya langsung membuat tabel siswa. Kemudian ada insertnya juga, dan juga select untuk melihat tabelnya. Nah, di tabel siswa terdiri dari beberapa isi, yaitu ID siswa, nama siswa, alamat, pokoknya lengkap untuk siswa lengkap gitu. Di sini untuk pengisiannya, dan juga ini hasil tabelnya. Next, di sini ada tabel untuk tutor atau tabel lengkap untuk pengajarnya atau gurunya gitu ya. Di sini juga lengkap, ada ID-nya, ada namanya, ada alamatnya juga. Kemudian ini untuk isinya juga. Kemudian ini untuk melihat tabelnya seperti ini. Next, ada tabel program. Nah, tabel program ini yaitu tabel yang berfungsi untuk melihat apa aja kursus-kursus yang ada di sistem ini gitu. Di sini saya membuat beberapa kursus, ada bahasa Inggris, matematika, machine learning, desain grafis, dan web developer. Kemudian ada deskripsinya juga di sini seperti ini. Ini untuk hasilnya. Next, ada grade. Grade di sini saya akan jelaskan nanti di next. Di sini ada ID-nya, ada deskripsi nilainya, ada persentase diskonnya juga di sini. Kemudian ada jadwal. Di sini jadwal ini menjelaskan atau mendeskripsikan tentang jadwal yang ada pada
kursus yang ada gitu. Jadi setiap pertemuan itu per minggu ada 2 kali pertemuan. Di sini terdiri dari hari, waktu, dan juga ruangannya. Kemudian ada tabel registrasi. Tabel registrasi ini untuk siswa meregis atau mendaftar ke kursus yang telah saya buat ini gitu. Ada jumlah bulan, jadi sistem yang kursus ini tuh mereka siswa itu bisa mengambil 1 bulan, 2 bulan, pokoknya setiap sebulan. Jadi setiap sebulannya itu totalnya itu harganya 1 juta. Jadi kalau misalkan siswanya itu ngambil 3 bulan ya berarti 3 juta kayak gitu. Dan ini bisa cicilan juga kayak gitu. Kemudian ada nilai tes tulis. Nilai tes tulis itu pendaftaran di awal, di mana dia itu mempresentasikan dari ID grade ini gitu. Jadi kalau misalkan nilainya di atas 70, dia itu dapat A sama B. Kalau misalkan dia di bawah 70, dia itu dapat C gitu. Di sini ada catatannya juga, dan juga ada tanggal registrasinya. Nextnya ada pembayaran. Di sini itu untuk mencatat keuangan yang masuk gitu. Jadi kalau misalkan registrasi tadi itu bayar, di sini ada tulis jumlah pembayarannya, tanggal pembayarannya juga, dan juga status pembayarannya. Kalau misalkan belum lunas, akan tercatat di sini. Kalau misalkan lunas juga tercatat. Kemudian ada header absensi. Mungkin bertanya-tanya ya, kenapa absensi ada 2? Ada header dan juga ada detail. Nah, kalau header ini untuk khusus untuk adanya jadwal yang ada gitu. Jadi relasinya itu ke tabel jadwal tadi gitu. Di sini juga ada create, ada insert, ada select juga. Kemudian ada pertemuan. Nah, tadi kan telah dipecah tuh di normalisasi. Jadi untuk tabel pertemuan yang ini di sini itu untuk mencatat pertemuan-pertemuan yang sudah terjadi gitu. Misalkan di absensi 01 ini pertemuan pertama di tanggal segini. Kemudian untuk di absensi kedua, dan ini nomor pertemuan yang pertama juga, kemudian ada tanggalnya juga. Kemudian di sini absensi sama ya, absensi 02, dan ini untuk pertemuan kedua, tanggalnya juga. Jadi kalau misalkan minggu depan ada pertemuan lagi, di sini akan menulis mencatat gitu ya. Jadi PTM 08, terus di sini ada ABS 02, kemudian di sini jadi pertemuan ketiga kayak gitu. Kemudian tanggal pertemuannya juga tercatat di sini. Nextnya ada tabel detail absensi. Nah, tabel detail absensi ini mencakup semua detail dari pertemuan-pertemuan. Jadi kalau misalkan dia itu ada siswa, ada pertemuan, ada status kehadirannya juga. Kalau misalkan siswanya itu nggak hadir, akan tercatat di sini. Misalkan siswanya sakit, ini atau apa, kayak gitu. Nextnya result. Di sini kenapa saya baru buat tabelnya dulu, belum di insert atau di select gitu ya. Select juga masih kosong, karena result itu kan berarti kan jadi kalau misalkan siswa itu ngambil 1 bulan kursus, nah setelah 1 bulan selesai baru keluar deh si resultnya ini. Jadi karena saya inputnya itu baru beberapa hari gitu ya, jadi belum keluar semua tuh sebulan, jadinya belum ada resultnya kayak gitu. Tapi di sini bakal keluar final grade-nya juga di sini kelihatan. Oke, next. Nah, di sini untuk drop table atau menghapus tabel. Di sini kita langsung aja drop table, terus tabel yang kita mau hapus kayak gitu langsung. Kayak gitu. Next. Nah, dan kita masuk ke inner join. Di inner join ini saya langsung ambil 3 sekaligus.
maksudnya 3 kali interjoin ya. Jadi di sini ada jadwal, program, tutor. Kalau yang di sini, jadi dia itu menggabungkan si jadwal, kursus, nama tutor, hari, waktu, ruangan. Jadi kayak terbaca gitu loh jadwalnya, terus nama kursusnya apa, nama tutornya siapa, hari apa, waktu apa, ruangan berapa gitu. Nah, kemudian di interjoin yang kedua di sini ada lebih lengkap lagi, ada ID registrasi, kemudian nama siswa juga, nama kursusnya, ada hari, waktu, catatan registrasi juga, dan juga tanggal registrasi. Nah, yang ketiga di sini ada untuk pertemuan-pertemuan gitu ya, penggabungan dari pertemuan. Ada ID pertemuan, ada tanggal pertemuan, dan juga nama siswa juga, terus ada status kehadiran di sini. Kemudian di sini ada live join juga, sama mereka menggabungkan juga, jadi terlihat nih hasilnya. Ada siswa, nama siswa, dia registrasi, program, catatan registrasi. Sini. Ini yang kedua juga sama. Akan gabungin ID pertemuan, tanggal pertemuan, ID siswa, status kehadiran di sini. Next ada write join, sama juga ya kayak join sebelumnya, hanya mereka tuh menggabungkan tabel-tabel supaya lebih mudah dibaca, dilihat gitu. Nah, di sini juga ada gini, jadi menggabungkan ID program, nama kursus, ID jadwal, hari, waktu, gitu. Jadi memudahkan lah. Nextnya kita akan membuat user. Nah, di sini saya membuat 3 user. Di antaranya ada admin, staff, dan juga audit. Nah, dan juga nih passwordnya di sini. Next ada memberikan hak akses ya. Jadi di sini untuk admin sendiri saya berikan semua hak akses. Kemudian untuk staff sendiri, untuk tabel siswa, tutor, program, grade, jadwal, pertemuan, absensi, dia itu hanya untuk select atau untuk dilihat aja gitu, nggak bisa ditambah atau diedit gitu. Nah, sedangkan untuk tabel registrasi dan pembayaran, staff di sini bisa melihat dan juga menambahkan data gitu. Nah, kemudian sedangkan untuk si audit sendiri, di sini dia hanya bisa melihat, nggak bisa ngedit sama sekali. Kayak gitu. Nextnya, kalau misalkan kita mau mencabut hak akses, jadi kita langsung aja revoke. Kalau untuk admin itu kan all privilege, jadi langsung all privilege on database yang kita buat kayak gitu. Audit juga select, karena dia hanya select kan tadi, jadi langsung ke database gitu. Kemudian untuk melihat hak akses, di sini caranya itu show grants untuk admin at localhost, jadi bakal keluar di sini hak akses yang ada. Kemudian juga di sini untuk staff juga bakal terlihat. Kemudian ada untuk audit, sama caranya akan terlihat juga hak aksesnya apa aja. Next ada uji coba untuk admin ya. Nah, pertama-tama itu kita masuk dulu ke MySQL-nya menggunakan si user admin tadi. Nggak lupa kita masukin passwordnya yang tadi kita buat. Kalau misalkan kita salah input, ini bakal error karena nggak bisa masuk gitu. Nah, di sini karena dia admin, jadi kan tadi kan hak aksesnya itu all privilege, jadi bisa semua akses dilakukan kan. Nah, di sini saya mencoba untuk melihat dulu nih di tabel pembayaran, bisa terlihat. Oke. Nextnya di sini juga bisa untuk melihat tabel siswa di sini. Nah, saya mau update nih kan, dari tadi belum ada update. Nah, update di sini dilakukan oleh admin di tabel siswa untuk mengupdate alamat. Mungkin karena alamatnya salah atau gimana ya, jadi bisa update di sini.
update alamat siswa, kemudian jadi Jalan Kebun Sirih nomor 1 Jakarta Pusat di sini, kemudian update lagi juga untuk alamat di sini Jalan Pegangsaan 2 nomor 40 Jakarta Utara. Nah, hasilnya bakal terlihat di sini. Select from tabel siswa di sini bakal berubah. Jadi ini menandakan berhasil gitu ya untuk update. Kemudian di sini nextnya saya coba lagi untuk admin untuk mencoba menambahkan kolom gitu ya, menambahkan data untuk tabel program. Nih, di sini sebelumnya saya menambahkan program bahasa Jepang di sini, jadi bisa dilihat nih berhasil. Terus ada tabelnya terlihat di sini, ada kursus bahasa Jepang, mempelajari bahasa Jepang dan lain-lain. Kemudian misalkan saya salah input nih gitu kan, jadi mau di delete dulu tadi yang kita masukin. Jadi di delete, di sini udah ada delete untuk program ya. Kemudian di sini bakal kehapus tuh yang tadi bahasa Jepangnya, kayak gitu. Jadi kayak gini lagi. Nextnya untuk staff, di sini login juga dan masukin passwordnya juga. Oke, next lagi di sini untuk akses staff kita login juga, kemudian passwordnya tadi jangan lupa. Kemudian karena staff tadi hanya untuk melihat beberapa tabel dan juga insert beberapa tabel gitu ya. Tadi yang bisa insert itu tabel registrasi dan juga tabel pembayaran. Nah, di sini kita coba untuk melihat tabel siswa, di sini bisa terlihat. Nextnya, nah di sini saya coba untuk menambahkan gitu ya di tabel program, karena tadi aksesnya hanya di tabel registrasi dan juga pembayaran, jadi di sini bakal error karena dia nggak ada akses di sini. Nah, nextnya, nah di sini saya mau melihat nih atau mau insert pembayaran baru di sini. Di sini ada data belum lunas kan. Nah, staff ini mau menambahkan data baru nih. Di sini langsung berhasil. Nah, ini hasilnya dari select. Bisa terlihat ada lunas di sini untuk L000 juga di sini. Dan lunas kayak gitu. Nah, di sini untuk audit di sini kan tadi hak aksesnya hanya select ya, select itu untuk melihat. Jadi di sini dia bisa melihat pembayaran. Kemudian kalau misalkan ini saya mencoba untuk insert, dia tidak akan berhasil, jadi error karena dia nggak ada akses di sini, kayak gitu. Kemudian ini untuk quitnya langsung terlihat by. Oke, thank you. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.